warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. sudah cukup jelas? Ih, Lumayan Bu jelas Bu, saya. Alhamdulillah. Jelas Bu, cuman seperti jauh suaranya gitu. Oh gitu ya. Kenapa ya? Padahal udah saya- Baik, saya akan coba agak menaikkan volume ya Bapak. Ini padahal volumenya sudah full, apa mungkin laptopnya apa itunya apa sinyal ya. Baik Bapak Ibu, tadi sekilas saya kebetulan lagi di perjalanan saat sesi Ibu Gita, tapi sempat menyimak eh, cukup banyak ya diskusinya. Bagus-bagus. Bapak Ibu sangat aktif dan eh, Orangnya kecil banget Ibu. coba saya ganti kalau dengan ini lebih jelas mana, maaf ya. Izin dulu. Kalau dengan earphone ya. Mungkin sebentar. Halo. Mana yang lebih jelas Bapak Ibu? Halo. Iya Bu, jelas Bu. Lebih jelas yang ini apa pakai yang headset yang tadi? Sama Bu. Sama Bu. Sama nggak jelas, sama nggak jelasnya ya. Waduh, kenapa ya? Baik, nanti coba saya ini setelah sesi. Yang ini aja Bu, yang ini aja. Yang ini aja ya. Oke, oke. Tapi deketin ke agak. Oke, oke. Baik, mohon maaf ya sebelumnya Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Baik, tadi eh, kembali ke topik sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, mungkin karena materi saya hanya 1 jam, jadi mungkin kita bisa interaktif aja, karena sebagian dari materi saya juga sudah dibawakan sama Bu Aulia di materi SJPH, jadi sebenarnya materinya mirip-mirip, sudah terangkum di materi SJPH, jadi mungkin nanti agak ngebut bisa, jadi kita lebih banyak interaktif aja ya Bapak Ibu. Silakan langsung kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung raise hand aja. Eh, Mungkin sedikit tadi ada beberapa pertanyaan di bidang maaf logistik ya, apa distribusi, dan kemarin ada yang eh, agak protes ya, mungkin bukan protes ya, karena kebetulan yang kita bahas memang sebagian besar itu makanan minuman ya, sementara di sini ada cukup banyak juga ternyata yang latar belakangnya distribusi dan logistik. Jadi kalau kemarin itu saya simak ada pertanyaan yang mengenai Pak siapa ya, yang mengenai pengiriman daging ya, importir daging ya Pak Pak Hendri ya kalau nggak salah. Monitor Pak Hendri. Betul Bu. Ya Pak Hendri ya. Ya Pak, mungkin saya akan sedikit menambahkan aja jawabannya. Eh, Kalau kebetulan saya backgroundnya juga di logistik, saya bekerja di logistik sama dan freight forwarding. Jadi saya juga pernah impor sapi dari India. Most likely itu kalau dari shipping sepemahaman saya ya, dia kalau dia LCL dia itu kan akan most likely itu akan dikirim dengan item yang sama, kargo yang sama gitu. Tapi karena berkenaan dengan waktu, karena dia pakai river ya, biasanya ada waktu tunggunya hanya berapa hari gitu kan. Kalau kalau apa dia belum penuh, ya mau nggak mau dia akan ya udah dicampur dengan daging yang lain nih. Jadi kalau dari regulasi BPJPH sebenarnya terus terang
belum ada ya Pak ketentuan yang mengatur karena itu kan di luar authority Indonesia ya. Jadi kita baru mengaturnya kan so far hanya setelah produk itu masuk Indonesia, yaitu syaratnya sudah bersertifikat halal. Nah, menurut Pak Hendri kan produk Bapak yang Bapak impor itu kan sudah bersertifikat halal. Jadi dari sisi situ sudah memenuhi syarat. Sementara kalau dari sisi shipping itu mungkin sementara ini kalau memang kita tidak idealnya memang harus di kontainer yang terpisah ya untuk mencegah kontaminasi. Just in case ada daging non halal lainnya gitu. Tapi kalau memang tidak bisa diusahakan untuk terpisah, misalnya dalam satu kontainer ternyata kita nggak tahu dicampur dengan daging apa, jadi yang kita usahakan satu-satunya minimal sampai saat ini adalah kita concern ke packagingnya Pak. Jadi harus di apa ya diimprove bagaimana pas dari shipping memang sudah ada standar packagingnya ya kalau daging begini, tapi dari sisi kita sendiri mungkin bisa lebih lagi diimprove bagaimana packagingnya itu benar-benar bisa menjamin kemungkinan terburuk. Misalnya nih daging babinya itu bocor gitu atau apa sobek atau apa kemasannya. Nah, otomatis dia akan mengeluarkan air gitu ya, cairan gitu. Nah, bagaimana saat daging sapi kita itu saat terkena cairan itu benar-benar bisa terjamin dari kontaminasi. Nah, itu mungkin dari minimal sampai saat ini itu yang bisa kita usahakan adalah improvement di packagingnya, Pak. Jadi benar-benar bagaimana kita perkirakan itu daging sapi dari Amerika ke Indonesia itu kan kurang lebih 1 bulan ya di laut ya, di shippingnya itu, di oceannya itu. Jadi kita improve bagaimana si daging ini mengalami goncangan meskipun penyusunan kargonya itu pasti sudah berdempet-dempet, tapi kan tetap ada kemungkinan bocor. Makanya kita antisipasi gitu bagaimana packagingnya itu didesain sedemikian rupa sehingga dia tuh tahan goncangan. Terus kalau ada rembesan apa namanya dari daging lain yang non halal itu benar-benar bisa kita cegah gitu Pak. Tidak sampai akan mengkontaminasi produk kita. Paling ya, yang at least sampai saat ini yang bisa kita usahakan itu sih Pak. Kalau memang tidak memungkinkan untuk kita meminta ke pihak shipping untuk memisahkan, karena kalau LCL kan agak sulit ya untuk kita minta eh, harus daging ini karena kan eh, dia juga pertama ngejar waktu terus ngejar loadnya harus penuh gitu. Begitu Pak Hendri. Kira-kira apakah bisa diterima Pak Hendri? Ya sih bisa Bu. Sebenarnya masalah ini timbul ya baru tahun ini lah ya. Karena tahun sebelumnya kan kita kuota impor untuk teman-teman swasta kan besar ya. Ya Itu betul. biasanya dapat 180.000 ton. Kemudian pemerintah mulai mengalihkan fungsi BMN. Jadi fungsi BMN sampai 200.000 ton. Nah kita 30.000 ton ini dibagi dengan importir kurang lebih 108 importir. Jadi ada kemungkinan dan saya juga lihat satu importir dapat 10 ton misalnya. Bayangkan 10 ton kan bukan satu kontainer. Ya, Itu, ya, Pak. itu kan enggak dan dia wajib merealisasi itu. Dan kalau memang seperti ini kan satu dia nggak realisasi susah, dia realisasi juga LCL gitu. Kan itu problemnya di sana sebenarnya. Jadi harusnya sih mungkin dengan gini kan kalau memang ada larangan seperti ini kan kita bisa bicara dengan pemerintah dalam ini Kementan dan Kemendak bahwa kalau memang impornya itu harus dikasih minimal ya 20 ton satu full kontainer. Itu. Jadi kalau memang ada aturan yang yang mengatur ini misalnya, ini kan jadi jelas itu tuh. Jadi Ya, teman-teman juga ada kepastian gitu. Karena kalau dikasih 10 ton, kita mau impor dari Australia pun nggak bisa, Selandia Baru nggak bisa, dari Amerika nggak bisa karena jumlahnya di bawah minimal kan. Kalau 18 ton bisa satu kontainer. Itu. Jadi tahun ini aja, tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah ngalami seperti ini gitu. lalu full container ya Pak. Selalu Karena full container karena kalau 18 ton kita sudah ya, full ya, container gitu. Tapi kalau 10 ton kan nggak mungkin Bu.
Iya betul Karena jika betul. nanti goncang-goncang kan juga susah ya. Iya betul. Punya. Itu kendalanya. Tapi kalau memang nanti dengan kasus ini misalnya BPJPH eh, misalnya tidak bisa untuk daging misalnya LCL gitu ya. Mm. Nah, itu kan kami akan bawa surat ini ke teman pemerintah nih, Kementerian Pertanian sama Perdagangan, mereka bertanggung jawab kan. Kalau kami nggak bisa, artinya ya nggak usah dikasih aja daripada nanti kami dapat penalti kan, dapat 10 ton, tapi kami nggak bisa realisasi karena atas kendala halal gitu. Jadi itu yang penting Bu. Jadi supaya clear jelas, karena kan halal kan BPJPH memang wewenangnya kan bukannya pertanian sama perdagangan. Tetapi jumlah kan di Kementerian Pertanian Perdagangan. Nah ini Baik. mungkin juga buat masukan juga nih kalau kalau memang katakan dilarang surat ini akan saya bawa gitu ke Kementerian Pertanian Perdagangan sehingga mereka minimal harus kasih 18 ton supaya tercapai halal gitu loh. Bu. Sebenarnya itu Bu Cahya. Baik, terima kasih Pak Hendri. Ya, betul. Eh, Masukannya bagus banget ya Pak. Nanti mungkin kita akan coba usahakan untuk diskusi dengan pihak BPJPH ya. Nanti biar BPJPH apa mungkin juga diskusi dengan pihak Kemenperindak ya. Eh, Bagaimana menyikapi ini di satu sisi eh, proses produk halal itu mewajibkan harus terpisah dan lain-lain di sisi yang lain terbentur kuota gitu gitu kan Pak ya. Jadi sambil menunggu itu kalau misalnya begini memungkinkan nggak Mbak Pak maksudnya misalnya pelaku usaha di tempat Pak Hendri kuotanya misalnya 10 ton terus jadi kayak ordernya tuh dalam tanda petik janjian gitu dengan yang pelaku usaha yang mendapat kuota yang lainnya. Jadi ordernya barengan, jadi yang sama-sama bersertifikat halal, jadi bisa biar dikirim dalam satu kontainer. Kalau kayak begitu, kira-kira memungkinkan apa tidak, Pak? Itu Maksudnya memungkinkan. sambil Ya, bisa. Tapi masalahnya gini. Contoh nih, untuk Australia sendiri kan rumah potongnya hampir 80. Di Amerika kan 30, kemudian di Selandia Baru sekitar 50. Dan importer biasanya berbeda-beda karena tergantung jenis daging yang dia impor kan. Jadi kemungkinan untuk bertemu cukup kecil dengan 108 itu. nggak sulit ya, Pak? Ya agak sulit. Terus kadang-kadang ada yang chill. Sementara ada Ah, yang frozen kan nggak bisa dicampur tuh. Contoh ya yang betul. 10 ton frozen kan nggak bisa dicampur dia. Yang satu pakai river, yang satu Iya, enggak. yang satu pakai chill, bukan reefer kontainernya jadi problem juga itu. Oke, oke. Nah, Betul. tapi kalau misalnya katakan oh boleh segala macam, katakan dengan wrapping lah, dengan ini enggak, ya berarti tinggal pihak importer harus eksekusi, walaupun katakan dia 5 ton atau 10 ton, kewajiban dia untuk merealisasi karena memang kita kena penalti. Ya, Setiap izin impor yang diperoleh oleh pengusaha swasta wajib direalisasikan. betul. Itu itu finalnya begitu. Jadi kalau kita nggak merealisasikan dianggap kita bermain-main karena sudah masuk dalam neraca komoditas, Bu. Ya, betul. Karena banyak Jika juga yang jual beli kuota, Pak. iya jual beli kota dan tapi biasanya cuma sekali doang, Bu, nggak bisa. Pasti di tahun depan nggak bisa. Iya, iya. Jadi itu benar terjadi, tapi dia tahun depan nggak bisa. Mereka jual beli kota. Jadi mereka dapat izin impor, kemudian dia tidak realisasi karena nggak ada yang mau beli kuotanya, ya tahun depan dia akan tutup pasti. Oke. Nah, yang kita ini mengharapkan kalau kayak gini kan mudah-mudahan ada jalan keluar. Kalau memang BPJPH wajib bukan jangan dicampur ya. Jadi kami tinggal ngomong sama mereka nih pertanian dan perdagangan untuk memberikan minimal satu full kontainer. Gitu. Ya baik, terima kasih Pak Hendri. Iya memang sih dari BPJPH sejauh ini belum ada Pak peraturannya yang mengatur yang dari negara asal sampai ke sininya belum. Jadi yang diatur kan baru saat produk itu masuk sini itu syaratnya apa baru sertifikat halal yang jelas itu aja sih Pak sejauh ini. Tapi nanti tentu saja akan coba kami kasih masukan ini artinya saat BPJPH misalnya nih di kemudian hari memutuskan bahwa dalam pengiriman shippingnya dari negara asal sampai ke Indonesia itu juga harus memenuhi kriteria halal, itu nanti harus dipertimbangkan soal kuota ini karena pasti kalau kuotanya nggak nyampe satu kontainer pasti tentu saja akan kesulitan gitu Pak. Terima kasih ya Pak masukannya.
Semoga untuk sementara Pak, jadi yang bisa kita lakukan ya hanya eh, improvement di wrappingnya aja Pak, di packagingnya. Jadi bagaimana mencegah segala kemungkinan terkontaminasi dari misalnya kita nggak pernah tahu, pokoknya kita jaga aja kalau dalam dalam satu kontainer ternyata ada daging non halal, kalau just in case dia bocor, itu kebocorannya itu tidak bisa menembus daging kita. Paling sambil menunggu kepastian dari sisi kuota, dari sisi peraturan BPJPH, mungkin yang bisa kita lakukan sementara hanya dari sisi itu sih Pak. Begitu Pak Hendri. Mudah-mudahan untuk sementara menjawab ya Pak. Baik Bu, Meskipun mudah-mudahan di follow up ya Bu. ya insya Allah Pak, nanti akan kita coba untuk memberikan masukan juga ini biar menjadi bahan pertimbangan dari BPJPH. Ya, baik, makasih Bu. Ya, sama Pak. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya terus berjalan, kita langsung saja masuk ke materi. Kita agak ngebut, nanti sambil interaktif aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand. Kemarin sudah dibahas soal SJPH. Sekarang kita akan masuk ke materi di UK 4, unit kompetensi 4, yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi dalam sebuah proses produk halal itu selalu ada kemungkinan dalam tanda petik gagal halal gitu, dan penyebabnya itu bisa macam-macam, bisa dari bahan yang terkontaminasi, bisa jadi peralatan yang terkontaminasi, SDM-nya yang terkontaminasi, jadi macam-macam penyebabnya ya Bapak Ibu. Nah, itu kita akan pelajari bagaimana cara penanganannya yang kalau ternyata kita temukan ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Maaf, apakah slide saya sudah muncul? Belum, Bu. Belum muncul ya? Sudah muncul Pak? Sudah, Bu. Oh, ya. Oke. Baik. Jadi agenda kita adalah referensinya apa, kemudian pengertian definisi, kemudian bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut, terus bagaimana cara penanganannya, kemudian setelah itu melaporkan dan mendokumentasikan, dan kemudian yang terakhir tentu saja disertai dengan bukti bahwa penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut sudah kita lakukan. Ini adalah referensinya ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri biar lebih cepat. Pengertian dan definisi dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang sudah disertifikasi. Jadi pelaku usaha tersebut sudah memiliki sertifikat halal, artinya produknya sudah bersertifikat halal, tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan barunya, atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Jadi seperti yang saya singgung di awal bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut itu penyebabnya bisa dari berbagai macam, bisa dari bahannya, bisa dari fasilitas produksinya, dan lain-lain. Jenis-jenis ketidaksesuaian diantaranya tuh bahan dari babi dan turunannya, kemudian dari darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia, bahan dari kamer atau minuman beralkohol, dan hasil samping kamer. Kemudian bahan yang tidak lazim digunakan di industri seperti bahan dari hewan buas, bertaring, berkuku tajam, ini contohnya. Kemudian bahan bercampur dengan bahan haram atau najis, bahan hewani yang tidak sesuai syariat Islam, atau kadar alkohol pada produknya lebih dari 0,5%. Selanjutnya bahannya tidak terdaftar di daftar bahan halal, kemudian penggunaan bahan baru belum disetujui. Daripada ditunggu positif enak.
Yang terakhir, fasilitas dan sarana PPA terkontaminasi najis dan bahan haram. Ini yang J, yang bagian J tadi, bahan tidak terdaftar di daftar bahan halal, ini sempat disinggung tadi ya, kalau nggak salah ada yang tanya di sesi Bu Gita ya. Eh, Misalnya ambil contoh, yang ada di daftar bahan halal kita itu minyak goreng, maaf sebut merek, Bimoli gitu. Terus ternyata Bimoli tidak tersedia gitu. Terus kita mau menggantikan dengan Vilma. Vilma ini sudah bersertifikat halal. Tadi ada Bapak siapa yang saya dengar bertanya, kenapa kok kan sama-sama halal, kenapa harus apa pertimbangannya harus apa ya melaporkan ya Pak? Harus apa ya? Pokoknya tidak boleh itu kenapa gitu. Ya, seperti yang disinggung Bu Gita juga tadi ya. Jadi namanya prosedur itu kan untuk ditaati ya Pak. Jadi eh, karena si Filma itu tidak disebut di daftar bahan, memang belum disebut di daftar bahan halal kita, jadi tidak bisa kita semena-mena untuk menggantikan meskipun dia sudah bersertifikat halal. Tapi yang perlu diingat, tentu saja kalau dia sudah kalau penggantinya itu sudah bersertifikat halal, itu prosesnya tidak akan sama dengan mengajukan sertifikat halal yang baru gitu. Jadi kita hanya kayak semacam melaporkan ke BPJPH, kemudian menunggu sampai mendapatkan persetujuan gitu. Tapi tetap tidak boleh langsung main digunakan, istilahnya gitu. Tapi kita harus melaporkan. Nanti BPJPH akan mempertimbangkan gitu. Kalau memang sertifikat pendukungnya sudah pasti yakin, misalnya SH BPJPH, oke, kemungkinan besar tidak perlu audit ulang gitu. Jadi akan langsung keluar izin dan itu juga tidak memakan waktu lama, mungkin sekitar 1-2 hari. Tapi kalau ternyata bahan penggantinya itu eh, SHLN, sertifikat halal luar negeri, itu masih ada kemungkinan untuk diaudit karena untuk memastikan SHLN-nya betul atau SHLN-nya itu sudah MRE dengan BPJPH gitu. Itu. Jadi tapi kalau kalau dia sertifikat halal BPJPH, bahan penggantinya itu tidak lama Pak, tapi tetap prosedurnya harus diikuti untuk tidak langsung menggunakan gitu bahan penggantinya sebelum dilaporkan ke BPJPH dan mendapatkan persetujuan. Ketentuan dalam SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal, audit pemasok, pemeriksaan mutu produk rutin, dan analisis laboratorium. Jadi perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis, harus memiliki apa namanya jadwal reguler lah gitu untuk adanya audit internal, audit pemasok. Ya, ini untuk memastikan semua sudah sesuai dengan ketentuan dalam SJPH. Nah, biasanya saat audit inilah akan ada temuan-temuan diketahuinya sebuah produk itu sudah memenuhi kriteria atau belum gitu. Jadi dari kegiatan ini, audit-audit internal ini biasanya nanti ketahuan tuh kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria SJPH gitu. Nah, untuk itu, sebuah perusahaan itu, pelaku usaha harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Gitu. Jadi jangan sampai setelah ada audit internal ditemukan bahan yang tidak memenuhi kriteria halal, tapi kemudian bingung mau ngapain, mau diapain ini produknya. Gitu. Jadi harus ada prosedur tertulisnya dan ketentuannya sudah ada di FPPH. Kemudian prosedur tersebut harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan bagaimana cara penanganannya. Nah, langkah kerja kita sebagai seorang penyelih halal kalau kita menemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut, kita identifikasi dulu yang pertama sesuai prosedur yang sudah kita buat. Kemudian kita telusuri penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya itu di bagian mana, di bagian apanya gitu.
Dari alat produksinya kah, dari environment-nya kah, atau dari SDM-nya kah, gitu. Itu kita telusuri satu-satu. Nah, bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Kita tentukan dulu produk yang tidak memenuhi kriteria halal dari sisi jenis produknya. Nah, biasanya kalau perusahaan besar ya ada nomor batch. Kalau maksudnya produknya besar itu ada nomor batch. Lokasinya kita sebutkan kapan, tanggalnya, beserta bukti. Jadi salah satu yang paling penting ini adalah bukti. Kita harus punya evidence dan evidence-nya ini harus kita simpan karena saat auditor eksternal datang pasti akan ditanyakan buktinya mana gitu, baik bukti produknya, bukti penanganannya, bukti tindakan penanganannya, apakah sudah selesai, apakah sudah ditangani, gitu. Itu harus ada semua bukti. Kemudian setelah kita temukan nih ada produk, oh ini tidak sesuai, entah terkontaminasi najis misalnya dari bahannya gitu, misalnya gudangnya kita temukan bolong sehingga kita temukan ada kotoran tikus gitu. Wah, berarti ini udah pasti terkontaminasi nih bahannya. Jadi harus kita pisahkan dulu produk yang tidak memenuhi tadi dari produk lain untuk mencegah dia mengkontaminasi produk yang standar gitu sehingga tidak terjadi kerugian yang lebih lanjut. Kemudian kita lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk tersebut masuk ke dalam rantai PPH. Jadi setelah identifikasi, kita tarik, kita lokalisir gitu, kita karantina, kita pisahkan agar dia jangan sampai masuk ke rantai proses produk halal. Nah, selanjutnya kita lakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jangan sampai terulang kejadiannya gitu. Kita buat improvement perbaikan dari penyebab yang menyebabkan sebuah produk tersebut tidak memenuhi kriteria halal. Nah, setelah itu kita telusuri penyebabnya, itu pakai metode 4M 1E. M yang pertama adalah material, yaitu bahan baku yang tidak halal atau yang tidak ada dalam daftar bahan halal. Seperti tadi contohnya yang saat sesi Ibu Gita tadi, bahan bakunya halal mungkin sebenarnya, tapi dia ternyata tidak ada di daftar bahan halal. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk langsung dipakai sebelum ada persetujuan dari BPJPH. Apalagi kalau ternyata misalnya kita pesannya Vilma, ternyata yang datang Vilma yang ada di daftar bahan halal kita misalnya Vilma, ternyata yang datang minyak goreng lain yang mengandung unsur non halal, mengandung minyak babi atau apapun gitu. Itu lebih lagi gitu. Kemudian setelah kita tinjau dari sisi bahan, misalnya bahannya kalau ketemu ternyata kontaminasinya ada di sisi bahan, berarti oke, kita periksa bahan. Atau kalau tidak, misalnya kita periksa juga dari sisi mesin. Pokoknya intinya semua 4M 1E ini kita periksa semua untuk mengetahui di sisi mana ini ketidakhalalannya ini terjadi gitu. Di M yang kedua, mesin, misalnya terkontaminasi bahan tidak halal atau najis. Biasanya kalau mesin itu rentannya kena najis ya, jadi ada kejadian di sebuah pabrik makanan ternyata ditemukan tikus mati gitu, tikus mati di daerah mesin, di bagian mesin gitu. Itu kan sangat-sangat potensi kontaminasi najis ya, otomatis harus di hold semua produk yang saat itu gitu, yang sedang diproses saat itu. Kemudian bisa juga dari sisi manusianya atau SDM-nya, personil yang tidak menjaga dari najis dan bahan tidak halal. Misalnya, mohon maaf, dari karyawan ada yang non-muslim. Misalnya dia saat makan siang, dia keluar, dia makan lauknya babi, itu pakai tangan, rendang babi misalnya ya. Nah, atau ada karyawan lain keluar, misalnya berpapasan dengan anjing, tidak sengaja dia megang anjing gitu. Intinya terkena najis mughalladhah. Nah, selama ini concern kita adalah lebih ke higienitas. Artinya saat dia kembali ke ruang produksi, yang ada di pikirannya udah cuci tangan pakai sabun gitu.
Tapi kalau kita mengikuti kriteria SJPH itu tidak bisa begitu karena najis yang terkena ke kita adalah jenis najis berat atau najis mughalladah. Jadi pencuciannya pun harus mengikuti prinsip pencucian secara syariah, yaitu 7 kali pencucian, salah satunya memakai pasir atau tanah ya. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau tidak kita sosialisasikan, kita buat prosedurnya, tentu saja akan miss gitu, akan terjadi terlewat gitu. Makanya prosedur harus dibuat dan disosialisasikan. Nah, kemudian metode kerja yang tidak sesuai kriteria SJPH, misalnya habis megang habis ini tidak ada SOP yang harus cuci tangan, harus itu begitu. Intinya metodenya itu kita buat, kita tuangkan dalam SOP yang bisa menjamin sebuah proses itu bisa menjamin produk tersebut memenuhi kriteria SJPH. Kemudian environment, area kerja yang tidak bersih. Area kerjanya misalnya kotor atau di ruang produksinya tidak tertutup rapat, ada lubang yang memungkinkan binatang yang bisa membawa najis itu masuk, kayak tikus gitu. Itu juga harus dibenahi gitu ya, karena itu tidak memenuhi standar SJPH. Jadi sampai. Nah, yang keempat, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Langkah kerja kita sebagai penyedia halal, seperti yang sudah disinggung di atas, yaitu kita tangani dulu sesuai persyaratan atau prosedur standar, kemudian kita evaluasi setelah itu, yaitu ini penjelasannya, bagaimana penanganan produknya. Mungkin kemarin juga sudah disinggung di materi SJPH, tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Kemudian tidak dilakukan reward atau pengolahan ulang dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan sehingga dapat memenuhi standar. Itu nggak boleh rework, downgrade, reformulasi, karena sebuah produk yang sudah terkontaminasi, itu kan kontaminannya sudah ada di produk itu, sudah menempel gitu bagaimanapun. Jadi contohnya bakery misalnya, dia terkontaminasi gelatin yang mengandung babi, yang berasal dari bahan babi, gelatin babi gitu misalnya ya. Dia mau di rework, reformulasi, di downgrade seperti apapun ya nggak bisa karena kandungannya udah jadi satu di situ gitu. Makanya tidak boleh dilakukan ini. Yang bisa kita lakukan dan misalnya kan bakery tersebut sudah bersertifikat halal, jadi di bungkusnya sudah ada logo halalnya. Nah, yang khusus untuk produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini, tidak boleh kita klaim, tidak boleh kita cantumkan logo halalnya gitu. Mungkin packagingnya harus kita bedakan gitu tanpa logo halal. Kalau kita ingin menjual kembali produk tersebut ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal gitu. Misalnya kita jual ke bar yang menjual minuman keras, otomatis dia tidak mensyaratkan produk halal dong, karena dia akan menjual minuman keras gitu. Kalau itu memungkinkan ya itu pun harus dengan persyaratan yang ketat, dengan dokumentasi yang proper gitu, yang benar gitu. Nah, kalau tidak memungkinkan produk kita untuk dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, itu berarti produk tersebut harus kita musnahkan. Mungkin bisa jadi pakan ternak dan lain-lain. Jadi intinya hanya bisa kita jual ke ke konsumen yang tidak mensyaratkan produk halal, terus kemudian tidak bisa diklaim sebagai produk halal, jadi tidak boleh lagi dicantumkan logo halal di produk tersebut, dan kemudian atau yang ketiga dimusnahkan atau dipakai untuk pakan ternak, mungkin di pakan lele dan lain sebagainya. Nah, setelah tindakan-tindakan itu kita lakukan,
kita harus melakukan evaluasi nih penanganannya. Kita lakukan analisis efektivitasnya untuk penanganannya. Mana yang lebih efektif? Apakah kita jual ataukah kita eh, jadikan pakan ternak? Mana yang lebih efektif dan lebih aman untuk memastikan produk tersebut tidak mengkontaminasi gitu, produk yang lain. Kemudian kita harus pastikan penanganan produk tersebut sudah dilakukan secara benar dan efektif, tentu saja beserta evidence-nya atau bukti-buktinya. Nah, bukti-buktinya itu kita laporkan nih langkah kerja selanjutnya kita sebagai penyelia halal. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dilaporkan sesuai prosedur, kemudian dokumentasi penanganannya tersebut disimpan, di-keep, di filing yang benar dan mudah diakses, sehingga sewaktu-waktu saat ada auditor eksternal datang untuk memeriksa dan meminta buktinya, kita bisa mudah gitu untuk memberikannya. Nah, bagaimana pelaporan dari penanganan yang sudah kita lakukan tersebut? Nah, kita harus siapkan format laporannya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Karena kan beda pelaku usaha, beda lingkup bisnis, mungkin akan berbeda ya bentuk format laporannya. Tapi yang terpenting, laporan tersebut harus lengkap isinya atau informasi yang ada di laporan tersebut tuh harus lengkap gitu. Harus berisi seperti tadi yang di sini di atas, tanggal, lokasi, penyebab, analisis, itu harus lengkap. Soal format itu bisa disesuaikan sesuai masing-masing di tempat pelaku usaha. Kemudian kita lakukan verifikasi laporan untuk memastikan informasi yang dilaporkan telah akurat dan lengkap. Jadi termasuk evidence-nya, bukti-buktinya, dokumentasinya. Nah, laporan yang sudah diverifikasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya ke penanggung jawab perusahaan dan lain-lain. Nah, bagaimana pemeliharaan dokumennya? Nah, dokumennya tentu saja sesuai di tempat pelaku usaha ya, bagian siapa yang biasanya menyimpan dokumen. Yang terpenting mungkin bagian GA atau bagian admin yang lain gitu. Yang terpenting bagaimana dokumen tersebut disimpannya itu secara terstruktur, mudah diakses, dan kapanpun dibutuhkan tuh mudah gitu untuk diminta dan diakses. Nah, ini adalah contoh format laporan bukti implementasi dari BAP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Nah, ini informasinya harus lengkap. Formatnya mungkin boleh atau Bapak Ibu ganti sesuai kondisi di pelaku usaha. Yang jelas laporan tersebut harus memuat informasi yang lengkap seperti nama itemnya kalau kita temukannya itemnya apa, kemudian jumlah, kemudian bagaimana cara kita menangani, lokasinya ada di mana, siapa penanggung jawab di lokasi tersebut, kemudian analisis penyebabnya memakai metode 4M1E tadi, kemudian rincian penyebab. Itu. Materinya hanya ini aja Bapak Ibu, nanti kita akan langsung ada tugas LK2, UK4 ini LK2 nanti disubmit di tugas 2 ya, dengan bersamaan dengan tugas dari sesi Bu Gita tadi. Jadi sama-sama disubmit di tugas 2. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum waktu kita masih ada sekitar 17 menit sebelum saya spill sedikit soal tugasnya. Silakan. Halo, ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Saya coba buka tugasnya.
Udah jelas ya? Semoga. Atau suara saya yang masih, mohon maaf ya, kalau suaranya sudah terlihat? Sudah, Bu, terlihat. Ya. Ini adalah studi kasus yang akan menjadi tugas LK2 di UK4 ini ya, Bapak Ibu. Nanti di submit di tugas 2. Eh, tugasnya adalah bagaimana melakukan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal berdasarkan studi kasus ini. Kira-kira mungkin Bapak Ibu boleh baca sekilas. Kira-kira ada yang kira-kira ada yang bisa bantu jawab apa yang bisa kita temukan dari studi kasus ini yang tidak kira-kira tidak memenuhi kriteria halal? Silakan dibaca dulu sebentar, kemudian mungkin bisa sedikit memberi bocoran atau jawaban kira-kira apa dari studi kasus ini yang tidak memenuhi kriteria halal. Itu Bu, dia membeli dari supplier baru yang belum telusur halalnya. Ya, betul. Sudah ketemu ya, Pak. Mudah ya? Bisa ya? Hmm. Dengan Ya, Bapak siapa? Maaf. saya Bapak Dendi Bu dari PT Hankyu. Oh, logistik ya, Pak? Ya Bu, logistik. Oke. Baik, berarti sudah paham ya bagaimana cara melihat, maksudnya menemukan sebuah produk itu tidak memenuhi, mana produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini di studi kasus ini sudah ada temuannya. Nah, dari temuan itu nanti kita tuangkan di form di bawahnya. Jadi nama item tadi yang kita temukan tadi kita masukkan di sini nama itemnya apa, jumlahnya berapa item yang kita temukan. Kemudian dari item yang kita temukan tadi, apa nih cara penanganan terbaik atau terefektif. Kemudian lokasi ditemukannya item ada di mana, penanggung jawabnya siapa, penyelia halalnya siapa, mulai kegiatan penanganannya itu kapan, selesainya kapan, kalau di hari yang sama berarti tanggal yang sama. Setelah itu kita analisis penyebabnya ada di mana. Jadi kalau tadi kan dari materialnya, misalnya ditemukan produk bla 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 gitu. Silakan di ini sendiri ya, nanti kalau saya ini tinggal kopas. Jadi intinya dari material. Kemudian kita rinci penyebabnya. Kenapa kok terjadi bisa kejadian ada material yang kita order, yang kita yang datang yang tidak belum bersertifikat halal gitu. Kenapa kok bisa terjadi gitu. Nanti Bapak Ibu baca pelan-pelan dari studi kasus ini, kemudian dituangkan di laporan ini. Tuh, bisa ya, insya Allah. Nah, diharapkan tugas ini bisa selesai eh, saat jam istirahat hari ini ya. Istirahat itu jam 3 ya kalau nggak salah. Jadi sebelum sesi post test itu kalau bisa sudah selesai semua ya Bapak Ibu tugasnya, karena nanti MOT akan merekap dari nilai-nilai yang dikirimkan oleh fasilitator, akan direkap mana yang, karena hari ini hari terakhir, jadi hari ini akan langsung diumumkan eh, siapa-siapa yang kompeten dan bisa langsung melanjutkan ke tahap OJT atau on the job training. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau sudah jelas semua atau tidak jelas karena suara saya? Tidak ada?
boleh juga kalau ada pertanyaan yang agak maksudnya di luar tentang tema penanganan program yang tidak sesuai kriteria halal. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari sesi Itu ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa? Rino, Bu. Pak Rino. Tugasnya belum dikirim di grup, Bu. Iya, belum. Nanti habis ini saya kirim Bapak ya. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Nanti habis ini saya kirim. Ada pertanyaan lagi yang lain terkait dengan materi? Sebentar saya kirim. Izin Bu, Ya, silakan Pak. di kolom berita acara ini kan ada lokasi penanggung jawab Bu. Penanggung jawab ini mohon maaf, nanti siapa ya Bu ya? Apa bebas kita isi atau seperti apa? Masih ditemukannya Pak. Jadi misalnya produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut di bahan, di gudang kan. Berarti siapa yang tanggung jawab terhadap bahan itu? Itu. Kalau kalau misalnya yang tidak memenuhi kriteria tadi di bagian mesin, berarti siapa yang bertanggung jawab di ruang produksi tersebut? Itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Dengan Pak siapa ya tadi? Maaf, Rosihan Bu, Rosihan. ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Ibu apa Bapak ya? Pak Devi ya? Maaf. Ya, silakan Pak Devi. Bu, maaf, saya mau nanya, takutnya saya kelewat. Ini yang di kolom ini kan ada disetujui oleh, kemudian disiapkan oleh, nah itu diisi oleh nama pimpinan perusahaan atau gimana ya? Iya, disetujui. Misalnya kalau kayak di gudang gitu ya, ya mungkin manajernya gitu. Kalau diperiksakan oleh penyelia halal, berarti Bapak, nama Bapak ditulis di sini. Disiapkan, ya siapa yang membuat laporannya di tempat pelaku usaha itu otomatis bagian gudang ya. Kalau ditemukannya itu di gudang, gitu. Mungkin admin gudang atau siapa gitu. Sesuai yang dilakukan di tempat pelaku usaha. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama Pak. Ada lagi? Izin Bu. Silakan Pak. Dengan Pak. Jumlah tuh maksudnya item yang nanti akan kita tangani atau Ya, total unitnya gitu ya Bu. Terima kasih. item yang kita temukan Pak, kalau dari contohnya dari studi kasus ini, dari studi kasus ini kan ini, dan dari bahan yang berasal dari supplier ini sudah dihasilkan 150 unit. Berarti ini yang jadi bukan item secara keseluruhan produksi, tapi hanya yang tidak memenuhi kriteria halal. Dalam hal ini kan di studi kasus ini kan yang tidak memenuhi kriteria halal hanya 150 unit ya Pak, karena kan dikarenakan bahan bakunya tadi yang belum tertelusur kehalalannya, yang belum bersertifikat halal itu sudah diproduksinya 150 unit. Jadi berarti item yang ditulis itu hanya 150 unit gitu. Bu, izin Bu. Ya, silakan Pak. Iya, ini kan kalau ada ketidaksesuaian kan membuat berita acara gitu ya Bu. Ya. Ini hanya preventive action atau corrective action atau dengan preventifnya juga Bu. Tentu saja dengan preventif Pak. Makanya kan tadi di atas mungkin nanti Bapak Perbaikannya. ya, mungkin nanti Bapak di atas bisa yang dari slide nanti akan saya kirimkan ya, slide materinya mungkin bisa dibaca. Jadi ada kan setelah kita apa namanya? Kita temukan tentu saja preventifnya itu biasanya baru bisa kita tahu dari setelah ada kejadian nih, misalnya temuannya materialnya dari sisi bahannya gitu, misalnya bahannya terkontaminasi gitu. Nah,
penyebabnya apa? Misalnya, oh ada bangkai tikus di gudang ternyata gitu, misalnya ya kayak gitu. Berarti preventifnya apa? Ah, gudang tersebut harus benar-benar kita pastikan tertutup rapat dan bersih gitu. Dan setiap personil misalnya yang masuk ke gudang tersebut harus menggantikan sandal apa alas kakinya gitu sehingga mencegah kemungkinan misalnya alas kaki tersebut menginjak kotoran atau apa dari luar itu nggak ikut ke gudang. Preventifnya misalnya seperti itu, Bapak. Jadi dari temuan yang kita temukan itu ke depannya kita buatkan langkah preventifnya apa gitu. Misalnya kayak ini dari sisi bahan ya, kalau di studi kasus kita dari sisi bahan ternyata tidak tertelusur kehalalannya gitu. Berarti preventifnya apa? Dibuatkan SOP-nya, sosialisasi SOP. Mungkin SOP yang kita buat mungkin sebenarnya sudah benar gitu, sudah sesuai dengan kriteria CPH, tapi ternyata sosialisasinya kurang gitu. Jadi preventifnya apa? Kita sosialisasikan lagi kalau perlu berulang atau reguler gitu untuk memastikan semua personil yang berkaitan dalam rantai proses produk halal tersebut tahu dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Contohnya tidak boleh menerima barang yang apa bahan yang tidak sesuai dalam daftar bahan halal itu tadi gitu. Atau tidak boleh asal mengganti bahan meskipun itu juga sudah bersertifikat halal gitu. Kita kalau SOP-nya memang ternyata sudah ada, sudah benar, sudah memenuhi ya tinggal berarti eh, kita sosialisasikan ulang, kita regular reminder gitu Pak. Agar jangan sampai intinya kejadian yang sudah terjadi itu tidak terulang lagi kita minimalisir untuk terjadi lagi ke depannya gitu, untuk tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Begitu Pak. Ibu, Ya, baik Bu. Bu, Dengan Pak siapa tadi? Maaf sebentar. Ibu, sorry, Ya, itu silakan. Gunawan Bu, ya, Muhammad Gunawan. Ibu, yang ini tugas yang ini lebih ditekankan ke sistem atau ke bahannya, Bu? Sistem atau bahan lebih ditekankan, Bu? Siap. Eh, makanya ini Pak, kita pakainya metode 4M1E. Jadi kita cek semuanya dari sisi materialnya, apakah bahannya yang tidak memenuhi syarat, atau dari mesinnya kita, ini kalau di actual ya, kalau di actual kan tadi bagaimana kita bisa menemukan sebuah produk itu tidak memenuhi kriteria halal, itu ya salah satunya dari audit internal, audit ke pemasok, gitu, salah satunya ya, audit reguler ya, gitu. Nah, dari situ akan ketahuan, misalnya ternyata pemasok ngirim, misalnya ternyata diketahui pemasoknya yang mengirim bahan yang tidak sesuai yang kita order, yang sudah ada di daftar bahan halal, gitu misalnya. Atau dari mesinnya, ternyata di mesin suka ada, ternyata ada ditemukan najis. Jadi tidak ada, apa ya, tidak ada penekanan di bagian mana Bapak, tapi di semua ini kita cek, kita audit gitu, kita periksa secara reguler gitu. Jadi agar kalau ada ketidaksesuaian atau ketidakstandaran itu cepat kita ketahui, kita ambil tindakan, kemudian kita lakukan tindakan preventif gitu. Tapi kalau itu di kondisi aktual. Tapi kalau dari sisi ini, studi kasus, ini setelah kita baca, kan tadi Pak siapa itu tadi, apa adanya kita temuannya ada di bahan. Berarti kalau dari sisi studi kasus ini di bahan Bapak. Tapi kalau pemeriksaan yang kita lakukan di aktual di tempat pelaku usaha tentu saja meliputi semuanya karena kan kita tidak tahu kita ketidaksesuaiannya itu ada di mana. Makanya harus kita periksa semua untuk memastikan di semua sisi ini baik material, mesin, manusia, metode, dan environment ini sudah memenuhi kriteria SJPH dan kita pastikan kalau memang ternyata ada temuan itu segera bisa diambil tindakan dan dilakukan pencegahannya di kemudian hari. Begitu Bapak. Apa
Cukup jelas, Bapak? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Dengan Bapak siapa ya? Maaf. Bapak Ham Sang-uk. Oh, oh Bapak bukan orang Indonesia ya? Indonesia, Bu. Oh, Tapi asalnya dari Korea, Bu. oh pantesan itunya apa? Pronounce-nya ya, Pak. Luar biasa, luar biasa loh bahasa Indonesianya udah bagus banget. Ya, insya Allah, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. Ya. ya sama Bapak. Jadi tidak ada ya Bapak satu penekanan di bagian material di ini harus semuanya diperiksa karena kita tidak pernah tahu ketidaksesuaiannya itu ada di mana gitu. Makanya harus memastikan di semua lini ini benar-benar sudah apa sesuai gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada 2 menit? Mungkin satu pertanyaan lagi. Sudah jelas ya? Mudah-mudahan mudah lah ini untuk mengerjakannya. Jangan sampai tidak lengkap ya Bapak Ibu. Jadi harus ada semuanya rincian penyebab, uraian cara penanganan, analisis. Jadi tidak bisa hanya analisis rincian penyebabnya apa. Jadi ini juga untuk melatih seperti yang tadi disampaikan Bu Gita ya, critical thinking kita ya. Jadi kita kan jadi berpikir ini kenapa ya kok bisa terjadi seperti ini gitu. Kita analisis kemudian kita telusuri rincian penyebabnya sehingga di kemudian hari kita bisa melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Itu ya Bapak Ibu. Kebetulan waktunya sudah habis. Ada lagi? Oh ya, silakan Pak Rifael. Satu lagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Pak. Silakan. Maaf tadi saya kurang nyimak yang udah tanya belum ya. Kalau kayak tadi ada barang datang ya, kemudian barang itu kan bukan dari list AVL ya, yang disetujui untuk didatangkan. Kemudian sejauh mana peran penyelia halal dalam hal ini, apakah cukup menginformasikan bahwa ini tidak sesuai atau sampai menghentikan produksi yang dampaknya mungkin berantai ya? Berarti dari sisi bahan ya Pak? Ya tadi yang case-nya Ibu yang apa yang bahan yang di luar list AVL tadi. Oh oke. Ya betul Bapak. Jadi peran penyelia halal adalah kalau kita misalnya saat melakukan audit internal, kita temukan bahan tersebut tidak sesuai dengan yang ada di daftar bahan halal, kita harus memerintahkan Pak untuk di hold itu bahan gitu. Di hold dulu, diperiksa apakah pertama bahan seperti apa yang datang. Misalnya seperti yang ditanyakan Bapak sebelumnya, bahannya halal kok gitu. Tapi ternyata tidak ada di daftar bahan halal. Itu tetap harus di hold, disuruh beri tanda hold agar tidak dipakai. Kemudian dilakukan proses sesuai prosedur, yaitu melaporkan dulu ke BPJPH sampai mendapatkan persetujuan untuk dibolehkannya atau diizinkannya bahan tersebut boleh dipakai, itu baru boleh dipakai gitu. Tapi kalau ternyata bahan tersebut belum jelas kehalalannya, itu prosesnya akan agak lebih panjang karena BPJPH kemungkinan besar akan memerintahkan ada lagi akan diaudit lagi dari auditor eksternal gitu untuk memastikan si bahan ini gitu. Begitu Tadi kan Bapak. mungkin case-nya jika barangnya tuh mungkin halal cuma belum punya sertifikat, mungkin belum SH ya. Tapi momen dapat pasarnya kan mungkin nggak setiap saat dapat kayak gitu lagi Bu, misalkan itu kan tadi naik melonjak ya case-nya ya. Apakah memang sampai menghentikan proses produksi atau ada jalan lain yang mungkin bisa win-win solution gitu Bu? Kan menghentikan proses produksi. Jadi hanya bahan yang, jadi misalnya ya bahan kita itu minyak goreng Hilma gitu.
Nah, ternyata yang datang di MOLI, dua-duanya sama-sama sudah bersertifikat halal. Nah, yang di MOLI ini tidak boleh dipakai, Pak. Harus di hold dulu sampai dapat persetujuan dari BPJPH. Kalau produksi tetap ingin dilanjutkan, berarti harus eh, cari supplier yang bisa menyuplai Vilma yang sesuai dengan di daftar bahan halal lagi sambil eh, sambil kita memproses ke BPJPH-nya. Kalau kalau dua-duanya sama-sama halal itu prosesnya nggak lama sih Pak, kurang lebih 1 maksimal 2 hari lah, insya Allah ya, gitu. Jadi makanya harus segera gitu, biar biar tidak sampai menimbulkan kerugian lebih lama gitu. Tapi bukan berarti produksinya harus dihentikan selama si pelaku usaha bisa mencari bahan 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 yang sudah ada di daftar bahan halal tersebut. Gitu Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Oh ya, Bu Elia, maaf saya tambahkan sedikit. Kebetulan kemarin itu saya ada diskusi dengan salah satu peserta itu, jadi ada pertanyaan, mohon maaf, dari non-muslim itu begini. Mungkin bisa jadi bahan ini kita semua ya. Emangnya sertifikat halal itu bisa menjamin produk itu beneran halal? Kan nggak mungkin BPJPH melototin dari prosesnya. Kalau dia dicampur dengan bahan yang ternyata nggak halal, emang dia BPJPH tahu. Nah, itulah tugas penyelia halal. Makanya BPJPH mewajibkan setiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan atau mengajukan sertifikat halal itu harus memiliki penyelia halal gitu. Yang mana penyelia halal ini harus ikut pelatihan sehingga dia mendapatkan pengetahuan bagaimana standar SJPH itu gitu. Nah, si penyelia halal inilah tugasnya untuk memastikan rantai proses produk halal itu sudah memenuhi kriteria gitu. Nah, jadi ini kesempatan bagus juga sebagai penyedia halal untuk ikut memberikan edukasi gitu, bahwa karena tujuan besarnya kan adalah kita itu ingin membangun ekosistem halal ya. Jadi memang dari hulu sampai hilir itu kita pastikan semuanya halal. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang menanyakan kenapa kita Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar, kenapa repot-repot memberi sertifikasi halal, bukannya yang haram aja, yang lebih sedikit gitu. Karena apa? Karena kan setelah Bapak Ibu belajar, mungkin saya juga belajar, itu kita jadi tahu bahwa produk halal itu untuk sebuah produk itu menjadi produk halal itu ternyata tidak sesederhana itu. Selama ini kan mungkin sebelum kita belajar, kita menganggapnya oh, roti kan halal, udah jelas bahan-bahannya gitu-gitu aja gitu. Kenapa harus disertifikasi halal? Tapi ternyata kan potensi sebuah produk itu untuk menjadi tidak halal tetap ada meskipun semua bahannya halal gitu loh. Jadi kita jadi tahu bahwa sebuah produk itu menjadi sampai benar-benar memenuhi sebuah kriteria halal itu harus memenuhi 2 kriteria, 2 kaidah, yaitu kaidah syar'i dan kaidah administratif gitu. Dari pengetahuan yang kita dapat ini kita bisa ikut memberikan edukasi bila ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam, baik itu muslim maupun non-muslim, karena ternyata banyak juga, sangat banyak bahkan even muslim juga yang tidak tahu, yang masih sering lah menanyakan kenapa sih kita harus repot-repot mengajukan sertifikat halal, padahal kan kita sebagian besar produknya halal gitu. Tapi ternyata kan setelah kita belajar kita jadi tahu bahwa sampai sebuah produk itu menjadi halal itu rantainya panjang banget, prosedurnya lumayan complicated gitu, dari mulai bahan sampai jalur distribusinya, jalur logistiknya gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai seorang penyedia halal nantinya selain bertugas di internalnya juga bisa menjadi semacam brand ambassador untuk ikut memberikan edukasi sehingga ekosistem halal bisa lebih cepat lagi terbentuk di negara kita. Itu ya Bapak Ibu. Ya silakan satu lagi terakhir Pak Sutrisno. Terakhir ya tadi mulainya juga. Oh, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu diberi kesempatan. Ya. Batas confirm saja Bu. Ya, Pak.
karena teman kantor juga confirm aja ke saya gitu. Maaf gini, apabila nanti eh, telah terbit SH gitu ya, apakah nanti tercantum juga SH kami di bpjph.halal ya Bu? Terima kasih. Hmm, Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Sutrisno. Iya Bapak, kalau Bapak SH-nya sudah terbit, tentu saja akan dicantumkan di bpjbh.halal.go.id. Jadi makanya kalau kita ingin, misalnya kita mau ke restoran atau kita mau memakai produk, misalnya Sunlight untuk produk distribusi, itu kan kita bisa cek di website BPJBH tersebut gitu. Apakah produk ini sudah halal apa belum? Termasuk misalnya perusahaan Pak Sutrisno sudah bersertifikat halal, otomatis akan tercantum di situ, Bapak. Begitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Baik. Cahaya bisa Maaf ya, Bu ditutup. Edi ya. Ya, tadi lewat 10 menit jadi kelewat. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri untuk sesi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan mungkin suara saya tidak jelas. Eh, Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu